tahun 2000 Oke. Tahun 2014 itu tuh sebenarnya kita bisa sama-sama melihat bahwa Israel ini itu benar-benar jadi bonekanya Amerika gitu. Jadi eh, Israel itu jadi boneka Amerika. Kenapa? Karena hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah itu tinggal majuin aja Israel gitu untuk kayak jadi perwakilan Amerika di Timur Tengah. Jadi kayak ada negara-negara yang kelihatan nih posisinya mau ngelawan Amerika itu di dibikin gak stabil negara itu gitu. Nah, di Gaza ini Amerika itu punya proposal pembuatan atau rancangan terusan Ben Gurion gitu. Apa sih sebenarnya? Jadi kalau di Gaza itu kan kita tahu ya alasan kenapa sih Amerika tuh pengen banget nguasain Palestina karena ya posisi Palestina di geografis itu sangat ideal, pertengahannya bumi lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan ada perdagangan lewat laut gitu ya dari Eropa atau Amerika, kalau mau ke Asia itu harus muter dulu lewat Afrika. Tapi karena pengen dong ya kayak ada apa meminimalisir budget dan waktu gitu kan. Makanya ada eh, terusan Ben Gurion ini. Sebelumnya tuh ada terusan Suez. Kalau terusan Suez itu di Mesir ya di Sinai dulu tuh pernah dikuasain sama Inggris dan Prancis. Tapi akhirnya setelah perjanjian Camp David um, Sinai ini balik apa ya kembali dikuasai oleh Mesir jadi sekarang sama Mesir gitu jadi ya ibaratnya mereka tuh pengen bikin tandingannya gitu bikin tandingannya yang semua bisa dikuasai bisa diatur sama Amerika. Nah kalau teman-teman lihat itu kan ada garis merah ya. Nah, garis merah itu tuh kayak dari perbatasan apa namanya Tel Aviv sama Yerusalem itu ke titik rencana terusan Ben Gurion. Nah, mereka itu pengen pengen menguasai jalur Gaza biar rutenya tuh nggak meliuk-liuk. Bayangin ya kalau meliuk-liuk itu kan juga pasti butuh waktu dan budget ya. Kalau misalkan Gaza dikuasain, tinggal garis lurus ke rencana terusan Ben Gurion. Jadi itu rencananya Amerika sehingga tahun 2014 itu ketika gencatan senjata dan pejuang kemerdekaan Palestina juga melawan abis-abisan itu tuh benar-benar kayak bikin delay rencana Amerika untuk menguasai Gaza gitu. Ya maupun ibaratnya kalau bisa dibilang kayak mungkin susah juga ya buat bikin Israel mundur dari tanah Palestina gitu. At least bisa ini apa namanya menghambat lah gitu, menghambat keberhasilan rencananya Amerika gitu di Gaza. Nah, sekarang kita kenalan nih sama penulisnya. Jadi waktu aku pernah ini ya, pernah join di kelasnya Ustadz Ahmad Syafril di Tuesday Special kalau nggak salah itu ngebahas tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh internasional yang dia pro sama Palestina dan Ilan Pape dan Chomsky itu masuk ke listnya gitu. Nah, kita kenalan dulu sama Noam Chomsky. Jadi Noam Chomsky ini tuh dia berkebangsaan Amerika. Beliau masih hidup hari ini, umurnya 95 tahun. Jadi kayak beliau tuh masih aktif ngajar, masih aktif nulis, dan ya beliau itu kan ahli linguistik ya. Dan dia tuh kayak apa ya keras banget gitu em, mengkritisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat gitu. Nah, kalau Ilan Pape itu asli asli dari Israel, berkebangsaan Israel, tapi entah ya sekarang masih atau enggak, karena pasti dicabut ininya ya, kewarganegaraannya karena dari dulu itu beliau tuh pernah nulis di bukunya yang judulnya The Ethnic Cleansing of Palestine, A History of Modern Palestine. Jadi di sana tuh dia cerita kalau sejak kecil, sejak dia TK, dia tuh
kayak udah dikasih tahu informasi yang salah tentang Palestina gitu. Kalau orang Palestina itu kayak kayak hewan yang boleh dibasmi dan hal yang kayak gitu loh, itu udah diajarin gitu sejak kecil dan dia tuh merasakan hal itu gitu. Nah, kalau Frank Barat ini dia aktivis, penulis, produser film Perancis dan juga pernah bikin buku yang laris di Perancis tapi dilarang beredar oleh pemerintah Perancis gitu. Nah, buku itu sebenarnya kayak apa ya, buku percakapan Noam Chomsky dengan Pape yang difasilitasi oleh Frank Barat. Nah, ini aku mengutip ya. Jadi dari pendahuluan bukunya pun menurutku sangat menarik ya. Benar-benar jelasin apa sih isi buku ini gitu kan. Eh, dan ini benar-benar kayak Frank Barat tuh cerita beliau itu adalah good worker gitu. Jadi dia adalah pekerja yang baik gitu ya di Perancis. Kayak dia kerja 9 to 5 lah ya, normal gitu. Tapi dia ngerasa ada yang hilang gitu dari hidupnya. Kalau cuma kerja 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 doang, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat gitu ya. Aku lupa nama tempatnya apa. Intinya di sana tuh dia benar-benar banyak belajar, banyak baca buku. Sampai suatu hari dia kayak merasakan bahwa sebenarnya semua orang itu punya hati nurani untuk peduli gitu sama saudara-saudaranya gitu kan. Terus akhirnya Frank Barat itu sering chattingan lah lewat email sama Ilan Pape sama Noam Chomsky dan akhirnya ketemulah mereka di satu hari untuk ngebahas dan pembahasan itu dituangkan di buku On Palestine gitu teman-teman. Nah, ini aku kemarin nyari berita ya. Ilan Pape ini pernah ditangkap sama dan diinterogasi sama 6 jam ya kalau nggak salah sama FBI setelah dia berceramah ya di depan masyarakat Amerika terkait Palestina gitu. Nah, sebenarnya kalau dari segi buku itu tuh dibagi tiga ya teman-teman. Yang pertama kondisi Palestina di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi aku coba apa namanya nyampein mungkin agak random, gak sesuai sama uh, bukunya, cuman ini bisa dikaitkan gitu. Oh ya, FYI juga tadi aku tuh baru nyampe rumah jam setengah 8 malam ya, jadi kayak mepet banget. Itu dari ini teman-teman dari FGD, ada Ketua MPR RI, ada uh, The Amnesty International, terus pokoknya banyak ya beberapa tokoh-tokoh internasional di Indonesia gitu ya, ngebahas terkait strategi Indonesia, strategi taktis untuk Palestina gitu. Ini menurutku jadi jawaban sih, jadi jawaban hal apa yang bisa dilakukan yang dibahas di buku On Palestine ini. Mungkin di akhir kita akan bahas itu sedikit ya. Nah, hal yang aku highlight banget di buku On Palestine ini adalah terkait BDS, Boycott, Divestment, and Sanction. Nah, gerakan BDS ini itu kalau kita tahu sejarahnya, itu berawal dari ini teman-teman, gerakan masyarakat Palestina itu sendiri. Gitu. Jadi setelah um, perjanjian Oslo yang kedua tahun 95, um, kan ini ya Israel itu menjanjikan ya, Palestina akan diberikan sebagian kemerdekaannya gitu. Tapi di tahun 2000-an, 2005, 2003-2005 mereka tuh kayak bikin sebuah gerakan yang Morsi tidak percaya gitu, menuntut kapan nih kita akan dapat kemerdekaan gitu ya. Jangankan full kemerdekaan gitu, ibaratnya setengah kemerdekaan itu nggak ada sama sekali gitu. Itu sebelum pemilu 2005 ya, yang Hamas memenangkan pemilu saat itu. Nah, bayangin ya teman-teman, gerakan BDS ini yang pertama kali di Amerika, di Palestina, aku ngebayangin gimana sulitnya masyarakat Palestina memulai gerakan boykot ini. Di mana mereka itu nggak punya mata uang kan sebenarnya. Nggak punya mata uang Palestina, mereka pakai mata uang Israel, barang-barangnya dari Israel, betapa sulitnya mereka gitu.
Nah, gerakan boykot ini diadopsi sama beberapa negara gitu ya, sampai ada konferensi BDS-nya. Beberapa negara Eropa, Amerika, Australia itu ada ikut konferensi BDS. Dan gerakan BDS ini adalah gerakan grassroots, gerakan masyarakat yang ini bisa semua orang lakukan. Dan bentuk boykot ini adalah bentuk protes masyarakat kepada pemerintah gitu. Dan ingin ngasih tahu dunia bahwa ada yang nggak baik-baik aja nih di dunia gitu. Nah, gerakan BDS ini mungkin atau boykot ya, kalau kalau di Indonesia kita belum ada level reverse personal sanction sih kayaknya kalau di Indonesia ya. Jadi kalau gerakan boykot itu tuh nggak hanya eh, nggak hanya terbatas pada tidak pembelian produk-produk gitu, tapi juga adanya pemboikot akademisi ya, misalkan kayak kalau di Columbia University mereka nggak mau nih orang-orang anak-anak mahasiswanya nggak mau masuk kelas yang udah tahu dosennya terafiliasi gitu loh. Jadi kayak bahkan sampai ke ranah akademisi, kemudian artis, penulis, tokoh dunia gitu. Ya, aku masukin Stephen Hawking karena emang ini beneran ada di bukunya gitu. Dan aku menarik ya sebagai anak eksak, sebagai kayak aku dulu banyak sering baca tentang Stephen Hawking karena dia fisikawan gitu kan. Karena adanya gerakan BDS ini sampai Stephen Hawking itu nggak jadi pergi ke Israel gitu. Karena tadi adanya pemboikotan akademisi yang terafiliasi sama Israel. Gitu. Jadi kayak bahkan orang takut juga gitu buat ke Israel gitu kan. Teman-teman. Ntar aku sambil buka chatnya. Oh iya kan, Stephen Hawking, Jihan. Iya, makanya aku tertarik juga buat ngambil apa namanya poin itu. Terus, nah, dan hal yang paling menarik bagi aku di buku ini adalah, jadi gini teman-teman, Israel, Amerika itu tuh kayak apa ya, pengen ngejadiin isu Palestina ini adalah isu yang sulit dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tuh kayak udah ngerasa kayak ih capek banget nih gue gitu ibaratnya ya, nggak mau, males banget lah ngomongin Palestina, ribet gitu masalahnya, masalah misalnya ekonomi lah, masalah geografis lah, masalah agama lah gitu ya, kepentingan Timur Tengah lah gitu. Itu eh, itu adalah hal yang dibuat dibuat sama sama mereka gitu, ngebikin isu Palestina itu menjadi hal yang rumit gitu. Padahal ibaratnya sesimpel kita mengartikan penjajahan, udah titik gitu, nggak ada koma gitu ya. Kalau aku tuh sering banget bilang ke orang-orang kalau misalkan dia mempertanyakan apa yang terjadi di Palestina, terus dengan apa ya, hal-hal yang kayak bikin aku agak naik darah gitu ibaratnya ya, kan masih ada ya di antara kita yang masih nggak apa ya, nggak aware gitu ya dengan apa yang terjadi di Palestina. um, Apa namanya, ini apa sih tuh kan aku jadi, oh ya, tiga tiga hal yang sering aku tanyakan ke orang-orang gitu, apa sih haknya Inggris memberikan tanah Palestina ke Israel gitu kan, terus apa hak Liga Bangsa-Bangsa gitu kan sebelum PBB itu memberikan mandat Palestina ke Yahudi, dan apa hak PBB mengakui tanah Palestina sebagai negara yang berdaulat gitu. Simpel itu sebenarnya ya, penjajahan gitu ya. Nah, di buku itu juga, di buku On Palestine ini juga banyak sekali melawan terminologi. Ya sering banget kayak, aku pernah baca ada, nanti aku coba kirim ya, ada potongan koran yang itu isinya adalah poin-poin, apa ya, ibaratnya itu poin-poin yang sering digunakan oleh PR-nya Israel untuk eh, membuat narasi salah di media. Dan poin atau senjata yang paling terakhir buat orang-orang yang pro Palestina adalah kamu antisemit gitu. Yang nggak pro sama Israel tuh antisemit. Nah, antisemit ini kalau dibahas juga cukup panjang ya. Intinya Semit itu tuh turunannya turunan turunan Nabi Nuh ya. Ada tiga ya.
Sama itu salah satu turunan Nabi Nuh yang kemudian banyak berkembang biak di Arab gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang anti Semit berarti kita anti Arab gitu. Gak mungkin ya kita umat Muslim anti Arab. Secara Nabi kita ya dari Arab, banyak sahabat-sahabat Rasulullah dari Arab gitu ya. Jadi ya kita dituduh sebagai antisemit kalau kita pro sama Palestina dan benci Israel gitu. Dan menurut mereka di dalam buku On Palestine, uh, itu tuh narasi yang bikin kita tuh ragu bahwa mereka tuh adalah penjajah gitu. Bahwa Israel itu adalah penjajah. Sesederhana itu. Nah, terus kayak solusi dua negara. Aku suka sih sama sama apa diksinya mereka ya yang mereka gunakan. Walaupun sebenarnya ini buku buku ini ya terjemahan ya. Tapi kalau diartikan secara bahasa ya kayak gini gitu. Solusi dua negara itu kayak misalkan sejak perjanjian mm, Madrid, perjanjian Oslo, ya perjanjian Oslo tahun 93-95 gitu ya, yang muncul solusi dua negara, itu tuh kayak bullshit gitu. Eh, Kalau mereka bilang cara kreatifnya Israel dalam pembersihan etnis gitu. Terus yang ketiga tentang Holocaust. Jadi kan ya kita tahu kalau kata Ustadz Hadi yang beliau itu adalah penulis buku The Group Cita Pejuang Indonesia untuk Palestina, kalau nggak salah nama judul bukunya. Beliau bilang dua hal yang bikin orang Israel Yahudi Zionis itu bersatu itu ada dua hal. Yang pertama adalah Holocaust, yang kedua adalah tanah yang dijanjikan. Dan kedua hal itu tuh bohong yang mereka bikin yang buat sendiri. Holocaust itu teman-teman itu memang tragedi yang luar biasa ya. Ada sekitar 6 juta warga masyarakat Yahudi dan bahkan ada orang Jermannya sendiri yang jadi korbannya gitu. Kayak bayangin aja mereka pengen bikin sejarah dengan mengorbankan masyarakat sendiri gitu. Gila sih menurutku, kayak nggak habis pikir. Dan mereka tuh pengen punya sejarah yang apa ya, orang tuh kasihan sama mereka dan menjadi legitimasi bahwa apa yang mereka lakukan ke Palestina itu ya sebagai balas dendam, walaupun sebenarnya korbannya beda juga gitu kan. Dan itu kan bukan bukan berarti jadi sebuah pembenaran gitu ya, itu teman-teman. Jadi banyak banget terminologi yang melawan hoax-hoax ya yang Israel buat selama ini gitu. Nah, terus ini ya teman-teman, ini adalah sederetan konferensi ya atau perjanjian yang ini juga dibahas ya di buku On Palestine gitu dari konferensi Jenewa tahun 1997, kemudian ada konferensi atau perjanjian Madrid, terus Oslo sama Camp David. Nah, kalau misalkan ini tuh kayak apa ya, Amerika itu berusaha untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Dan ketika ada perjanjian-perjanjian ini, itu mereka tuh ngebuktiin bahwa mereka itu lagi kalang kabut. Jadi bisa pinternya mereka gitu ya. Ketika mereka udah ngerasa lemah, terus mereka bikin perjanjian biar kayak apa ya, narik perhatian Arab terutama gitu ya, nyari perhatian dunia bahwa oh ini loh kita mau ada proses kayak perjanjian sama Palestina gitu kan, ada perdamaian, padahal mah nggak ada gitu. Perjanjian-perjanjian ini yang empat ini tuh cuman jadi triknya mereka doang untuk semakin banyak wilayah yang mereka jajahi gitu. Kayak Oslo ya, kalau teman-teman yang lebih familiar mungkin di perjanjian Oslo itu em, di tahun 93 itu tuh mereka udah gini, mereka menyadari bahwa sangat mahal biaya yang dia keluarkan untuk mengambil Palestina gitu, untuk menjajah Palestina. Nah, karena mereka udah ngerasa kayak duitnya keburu habis gitu kan ibaratnya ya. Nah, mereka akhirnya bikin perjanjian gitu. Ini tuh kayak dulu tuh ada ini ya, Intifada pertama gitu. Tahun 87 lah. 87 sampai tahun 90-an, Intifada pertama, di mana masyarakat Palestina itu benar-benar
ini ya apa memberontak gitu dan mereka nggak bisa membendung pemberontakan dari Palestina sehingga dibuatlah perjanjian Madrid lalu dilanjut ke Oslo. Artinya perjanjian ini tuh ngebuktiin bahwa sebenarnya masyarakat Palestina itu sekuat itu gitu ya. Nah, di Camp David ini tahun 2000 ya, itu juga perjanjian yang ngeliatin bahwa negara-negara Arab itu sebenarnya ngebantuin ya, tapi mereka tuh nggak ngeliatin taringnya gitu. Kayak mereka pengen ngebantuin buat mengusir penjajah Israel itu, mereka juga punya kepentingan sendiri kayak gitu. Panjang lah ini nanti kalau ngebahas ini ya teman-teman. Dan Chomsky ini sosok pertama yang mengamati bahwa proses perjanjian yang di atas itu nggak pernah dicapai untuk tujuan kemerdekaan Palestina gitu ya. Itu cuma jadi caranya Israel aja buat merebut semakin banyaknya wilayah di Palestina. Nah ini aku ambil ini ya kutipan dari Ilan Pape bahwa karena Ilan Pape kan emang dia ini ya apa namanya mengalami gitu ya, mengalami kejadian-kejadian saat kecil di mana di mana dia diperlihatkan kebohongan-kebohongan ya dan dia bilang korupsi terburuk orang-orang muda Israel adalah indoktrinasi yang mereka terima yang sepenuhnya mendehumanisasi orang Palestina ketika melihat bayi dia melihat musuh. Jadi ketika ya tadi aku bilang ya bayi-bayi Palestina itu ya dianggapnya kayak tikus-tikus yang harus dibasmi kayak gitu. Luar biasa ya. Dan ini statement keras menurutku dari Noam Chomsky, orang-orang yang menyebut diri mereka pendukung Israel sebenarnya adalah pendukung kemuasan moral. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ya di media sosial, orang-orang yang bela Israel tuh juga nggak berani terlalu speak up sih, karena ya pasti langsung diserbu gitu kan ibaratnya sama para pendukung pendukung Palestina gitu. Gitu. Dan di buku ini tuh yang jadi solusi akhir ya, yang kita menuju akhir pembahasan, yang jadi solusi akhir itu di buku ini Frank Belt itu pernah ya bertanya-tanya gitu. Em, Sebenarnya banyak sih apa namanya masyarakat dunia yang dia mendukung Palestina, dia yang berpihak pada Palestina gitu ya, bahkan dia mau buat Palestina dan sebagainya macamnya gitu. Tapi kenapa kok belum ada perubahan sih sama Palestina itu sendiri gitu. Nah, akhirnya dia tuh berpikir bahwa eh, perubahan itu selalu ada ketika banyak orang yang bersuara Palestina itu bisa mengubah persepsi orang lain, bisa mengubah sikap orang lain, yang tadinya gak pro sama Palestina jadi pro sama Palestina, yang tadinya pro sama Palestina yang diem aja akhirnya dia speak out kayak gitu-gitu. Nah, Noam Chomsky itu sangat apa namanya Frank Barat tuh sangat meyakini hal itu gitu. Dan ini dikuatkan oleh Ilan Pape yang dia bilang em, dengan banyaknya masyarakat gitu ya di dunia ini yang dia bisa bersatu, kemudian dia bisa terus mendesak pemerintahnya untuk bersuara di internasional gitu ya di PBB gitu. Dan ini juga sangat apa ya solusi ini juga sangat berkaitan ya dengan tadi aku ketemu sama Bapak Detur Wahid gitu ya bahwa beliau bilang undang-undang atau peraturan pemerintah tuh bisa 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 apa namanya bisa berubah gitu. Tapi pembukaan Undang-Undang 45 itu nggak akan pernah berubah. Artinya, artinya siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, dia udah terikat secara otomatis dalam perlindungan terhadap Palestina gitu dalam eh, tidak mendukung penjajahan di atas dunia gitu. Terus juga beliau bilang negara-negara Oki ya itu mendukung Palestina sekarang ya posisi yang sangat strategis. Hasil hasil dari apa? Hasil dari masyarakat-masyarakatnya yang menginspirasi pemerintah negaranya masing-masing gitu. Jadi bayangin
kalau misalkan di PBB gitu ya, pemerintahnya udah terdesak dengan masyarakatnya, lalu standing poinnya buat Palestina, itu akan menang gitu. Jadi makanya buku Olympus Policy ini tuh judulnya kita banyak kita akan menang. Nah itu kayak gitu gitu. Jadi em, kayak misalkan ini juga ada evaluasi ya tadi dari Amnesty International gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia itu em, oh ya, Bang Usman Hamid ya, Amnesty International Indonesia. Beliau bilang gitu, Indonesia ini kalau misalkan apa ya kayak langkah taktisnya adalah mendorong pemerintah untuk selalu hadir dalam sidang-sidang PBB. Sayangnya emang Pak Jokowi itu selalu absen kalau ada konferensi PBB mengenai Palestina. Cuman hadir 2020 itu pun karena Zoom, karena COVID gitu. Terus kita juga bisa nih sebagai masyarakat dunia, sebagai masyarakat Indonesia, sorry ya, bukan belum ke dunia banget ya. Kita bisa memanfaatkan ruang PBB, ada konferensi apartheid, ada konferensi genosida, ada sorry konvensi ya, konvensi pengungsi itu kayak perjanjian internasional yang itu belum diratifikasi oleh Indonesia, belum ditandatangani oleh Indonesia gitu. Nah, sebenarnya ini tuh jadi kayak hal yang sangat strategis. Ketika Indonesia udah menandatangani 3 konvensi tersebut, ya insya Allah kita punya apa ya suara yang lebih kuat lagi gitu buat mendukung Palestina dan ini yang jadi PR kita ya untuk sama-sama mendorong pemerintah. Nah, itu adalah gambaran dari buku On Palestine, kita banyak, kita akan menang. Nah, mungkin dari aku segitu dulu aja. Silakan teman-teman yang mau nambahin, silakan dan mau menanggapi. Terima kasih. Aku silakan kembali ke Kak Rukoya. Oke, terima kasih Kak Sarah. Ini ya, saya tuh jadi dapat insight baru. Saya baru tahu kalau misal ternyata bukunya tuh ditulis oleh apa namanya, yang non Muslim tadi ya. Eh, Mm-mm. iya, Iya, bahkan mereka Yahudi, keduanya Yahudi. iya. Jadi saya baru tahu ternyata memang sebenarnya banyak yang memperhatikan gitu. Mm-mm. Dan saya juga tadi mendapat poin-poin itu kan. Ini malah sebenarnya saya ingin tanya, tapi kan belum sesi tanya jawab. Gak apa-apa, Jadi langsung aja. ini teman-teman ada yang mau menambahkan dulu nggak sebelum saya bertanya? Iya, boleh nambahin, nambahin. Tambahin loh. Boleh banget kalau mau menambahkan. Ya sambil nunggu yang mau menambahkan, saya ingin tanya sih Kak. Sebenarnya Boleh. nggak nggak sedetail yang tadi. Cuman saya melihat fenomena orang-orang yang akhirnya sudah mulai mundur untuk tidak menyuarakan Palestina gitu kan. Nah, Mm-mm. saya tuh sempat bersinggungan dengan orang yang kan ada tuh beberapa video sebenarnya me- saya kurang tahu itu videonya tuh yang biasanya kayak video biasanya infotainment biasa gitu hiburan tiba-tiba langsung ganti terus yang orang-orang Palestina ngomong stop scrolling, we are gini-gini gini gitu kan. Nah Mm-mm. itu ada teman saya tuh yang mengatakan kayak kenapa harus seperti ini gitu loh, kenapa harus mengatakan kayak seperti meminta-minta gitu, padahal dengan kenyataannya mereka itu juga apa maksudnya lebih baik untuk menyampaikan faktanya seperti reruntuhan yang terjadi atau bom yang ada gitu maksudnya yang sudah terjadi lah gitu, apa namanya, foto video-video yang memang faktanya gitu. Nah teman saya tuh merasa kayak kenapa videonya itu dibuat seakan mereka perlu dikasihani gitu. Nah itu menurut kakak eh, pendapat seperti itu tuh gimana kak? Saya kira kan emang ada orang yang ternyata terguncang karena Mm-mm. video-video tersebut. Akhirnya kayak kenapa Palestina minta apa minta perhatiannya seperti ini gitu. Nah, saya bertemu dengan orang seperti itu tuh gimana kita harus menyikapinya, Kak? Iya, ini pertanyaannya bikin mikir juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan apa ya,
bentuk-bentuk ekspresi menurutku ya, ini personally, bentuk-bentuk ekspresi masyarakat Palestina ya, apapun bentuknya, entah dia kekecewaan, putus asa, menurutku itu semua valid gitu ya. Apalagi kondisi mereka yang kita tuh hanya bisa membayangkan aja, nggak bisa merasakan gitu kan ibaratnya gitu ya. eh aku nggak bisa ngebayangin kayak mereka kehilangan rumah, terus nggak bisa tidur nyenyak, bahkan nyari air bersih pun susah gitu kan. Waktu pernah kita smart camp di ini di apa namanya di Jatinangor, terus kita dapet tamu Zoom, jurnalis Palestina gitu ya. Dia sangat semangat gitu ngomong gitu kan, memberikan informasi terkait kondisi yang terjadi di Gaza saat ini gitu ya, benar update. Dan dia tuh batuk-batuk sambil batuk-batuk, dan ternyata dia tuh nggak nemuin air sejak pagi gitu. Tapi mereka masih mau gitu buat ngasih tahu kabar Gaza ke kita secara langsung, secara live gitu kan. Kayak sedangkan kita yang ngedengerin mereka itu tuh tumbler di depan kita gitu. Kayak gimana ya kalau misalkan ada orang gitu ya yang nyinyir kayak gitu. Iya, dipertanyakan sih menurutku ya. em, Terlepas kita nggak tahu motifnya orang Palestina itu apa gitu. Ya seenggaknya kita sebagai orang yang normal gitu ya, normal dari hati nurani dan pikiran gitu. Ya sebenarnya nggak perlu juga ngomong kayak gitu sih gitu. Jadi maksudnya kayak kita emang kita udah sekuat apa sih kalau dikasih ujian sama Allah gitu kan pertanyaannya gitu. Em, Dan mungkin itu saking saking ini ya, saking depresi mereka gitu ya, saking kayak there is no way lagi gitu, gak tahu lagi mau gimana gitu. Nah tapi di sisi lain emang aku pernah waktu sharing sama Bang Amro Arisalah ya. Jadi itu temanku ada yang dihubungin sama orang Palestina. Em, Sebenarnya itu belum ditelusuri juga sih kayak gimana sebenarnya kondisinya latar belakang beliau gitu di Palestina. Jadi anaknya itu sakit, butuh banyak uang gitu ya buat kesehatannya beliau, anaknya beliau gitu. Terus jadi beliau tuh minta minta temanku buat bikin donasi khusus buat anaknya gitu. Kan sebenarnya kita sebagai orang Indonesia juga perlu hati-hati gitu kan, karena banyak yang takut disalahgunakan loh dan sebagainya. Kalau sarannya Bang Amar itu memang kalau kita mau ngebantuin itu nggak ke personal, tapi kita ngebantuin lewat lembaga yang udah tahu nih mengalir kemana gitu, mengalir kemana. Terus karena kan gini ya, kalau ke personal itu bisa jadi biayanya itu bisa bisa misalkan bikin eh, rumah sakit tenda gitu ya kan, bisa 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 mengobati banyak orang dibanding satu orang aja gitu. Jadi sebenarnya memang aku juga dideketin banyak sama orang-orang yang akun-akunnya tuh di Palestina dan sebagainya gitu. Tapi coba ditelusuri lagi. Itu sih mungkin dua sisi yang berbeda ya dari pertanyaan kamu. Cuma itu FYI aja sih ke teman-teman, kalau nanti one day ada yang deketin dengan Palestina, di cross check lagi dulu aja. Tapi apapun ekspresi mereka di media sosial menurutku itu valid sih gitu ya. Em, Kalau kita nggak bisa ngebantuin mending diem aja deh gitu. Kalau kasarnya gitu ya ibaratnya kayak gitu sih paling. Heeh. Oke, terima kasih Kak. Iya, saya juga sebenarnya udah kayak menyampaikan ya, Mm-mm. setidaknya dengan ekspresi yang mereka sampaikan itu kan sudah terasa ya seharusnya. Tapi mungkin emang level empati orang beda-beda mungkin Beda-beda, ya. betul. Mungkin temenmu itu cara pendekatannya bukan bukan pendekatan kekasihannya, tapi Hmm. mungkin pendekatan yang lain gitu. Entah em, mungkin dia perlu 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 menumbuhkan kasihannya itu dengan melihat banyaknya korban, terus banyak keruntuhan, nah, mungkin kayak gitu. Jadi emang kita nggak bisa menyamaratakan level kepedulian ya antar teman gitu ya, yang di sekitar kita gitu.
nggak apa-apa. Itu proses orang untuk ada di titik sama kayak kita tuh prosesnya lumayan panjang Iya. gitu. Oke, makasih Kak. Ini sepertinya ada Hmm. yang mau tanya. Aska. Boleh, Bunda tahu nggak? Aku mau nanya. ini kan Jadi kan belum tadi belum. menarik banget Kak, ada terkait BDS, boycott gitu, replacement function. Hmm. Aku juga pernah Kak Iya. baca buku BDS gitu, tapi yang masih English waktu itu di Taman Ismail Marzuki aja aku di perpustakaannya. Iya. Tapi emang nggak selesai sih Kak bacanya. Nah, dari Hmm. yang buku aku baca kan sebenarnya kayak emang ada goals, tujuan, dan udah banyak progres yang tercapai. Nah, tapi kemarin ada temanku yang menyampaikan terkait boykot itu sebenarnya sangat-sangat gak berpengaruh. Itu perkataan dosen hubungan internasional. Hmm. Jadi, secara teori hubungan internasional, boykot itu nggak bakal berpengaruh apa-apa buat Israel, buat Yahudi. Gitu. Nah, eh, kalau menurut kakak sendiri gimana tuh kak terkait orang yang punya pandangan kayak gitu sama mungkin eh, POV orang Israel sendiri gitu ya terkait boykot atau perusahaan-perusahaan itu gimana sih kak? Hmm. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ini ya teman-teman kita buka bukan buka sih, ntar aku lagi nyari dulu ya ada data. Itu baik Berisik Bogor pernah share sebentar. Jadi Indonesia itu masuk ke dua negara di dunia yang paling besar gerakan boikotnya. Ya, mana sih? Kok udah lama banget soalnya kita postingnya kalau nggak salah ya ini. Dari Edelman's Polling Report, itu polling yang dilakukan oleh Cina ya kalau nggak salah. Jadi ada 5 besar negara yang masuk ke 5 besar boykot di dunia. Yang pertama itu Arab Saudi, ya. Yang kedua, bentar, takut salah. Yang kedua Indonesia pokoknya, terus masuk juga Jerman masuk juga, India juga masuk gitu. Yang artinya kita sering banget mendengar India itu pro banget sama Israel gitu ya. Tapi ternyata masyarakatnya bisa bikin gerakan boykot yang sebesar itu sampai masuk ke 5 besar dunia gitu. Seartinya orang-orang yang boykot hari ini itu bukan orang-orang sembarangan menurutku ya, yang dia punya ideologi, punya kepedulian yang sangat besar gitu. Kalau kata Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Gaza juga pernah bilang, boykot itu emang nggak berpengaruh langsung gitu ya, tapi itu tuh kayak nunjukin perhatian ke dunia bahwa ada yang nggak beres nih di dunia ini, ada yang salah gitu. Kalau boykot itu enggak ngaruh, teman-teman tahu waktu Afrika Selatan yang juga em, ada ini ya, ethnic cleansing juga ya, waktu itu ada apartheid, sorry, di Afrika Selatan, ketika Afrika Selatan yang menang pemilu itu berkulit putih, kemudian yang kulit hitamnya itu apartheid itu kan ini ya, membuat manusia itu di level yang paling rendah kayak bukan manusia gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya negara-negara yang punya hubungan dengan Afrika Selatan itu langsung boykot mereka gitu. Bahkan ngasih sanction gitu. Akhirnya kan berhasil Afrika Selatan menghilangkan apartheid. Jadi menerima kulit hitam. Sebenarnya banyak contoh-contohnya gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh keberhasilan dari BDS gitu. Kalau misalkan kita lihat sekarang ya, banyak juga kok gerai-gerai kayak Starbucks, McD. Bahkan kemarin terakhir aku lihat di Jogja, lihat kabarnya di Jogja, McD itu tutup gitu ya. Nah, emang sebenarnya eh, gerakan BDS itu nggak apple to apple, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi, Israel itu ya
nyerang Palestina itu pakai senjata, ya harganya mahal gitu. Nah kita, masyarakat dunia, itu ngelumpuhin Israel pakai boykot. Nggak apple to apple emang kekuatannya gitu ya. Yang satu pakai militer, kita pakai gerakan boykot. Nah tapi boykot ini tuh sebenarnya gerakan buat menginspirasi lembaga yang lebih besar lagi. Contoh, MUI sebelum adanya gerakan boykot yang masif di Indonesia itu belum mengeluarkan haram membeli produk-produk Israel. Kenapa MUI bisa akhirnya mengeluarkan itu? Karena masyarakatnya yang udah lebih cerdas, udah ngedorong MUI, ngedorong pemerintah untuk, ayo, lu bisa kok melakukan sesuatu yang lebih besar dari masyarakat, gitu. Karena gerakan boykot, gitu ya. Nah, emang nggak bakal bisa gitu, nggak bakal bisa langsung bim salah bim. Tapi seenggaknya gerakan boykot ini tuh yang bikin kita jadi lebih waras, gitu ya, untuk terus ada di barisan pembebas Palestina, gitu. Kayak misalkan gini ya, ada tetangga kita yang dia digebukin gitu ya sama penjahat gitu. Nah, terus kita yang ngeliat tetangga kita yang digebukin itu ngasih obat gitu ya, ngasih perban buat mereka gitu. Tapi nggak ngusir si penjajahnya ini yang ngegebukinnya ini gitu. Nah, cara ngegebukin itulah bentuk dari boykot. Kita jangan ngasih energi buat yang ngejajah kita. Jangan ngasih energi ke orang yang ngegebukin. Itu sederhananya. Jadi boykot, jadi Palestina itu bentuk bentuk kepedulian kita itu ada dua. Yang pertama adalah ngebantuin Palestina lewat hadiah-hadiah yang terbaik yang kita bisa kasih, speak up buat mereka. Dan yang kedua, cara yang kedua adalah serang Israelnya, lumpuhin Israelnya dengan apa? Dengan boykot. Nah, kalau misalkan seluruh masyarakat dunia ngeboykot, gitu ya, pasti, gitu ya, pasti pemerintah dunia pun juga akan lebih aware dan akan lebih menerima kita karena udah semakin banyak masyarakat dunia yang boykot gitu. Jadi memang kalau secara apa ya simple boykot emang nggak bisa langsung ngebikin Israel gitu lumpuh. Tapi seenggaknya kita itu punya hak uang kita itu mau mengalir kemana gitu ya. Kita udah lihat, teman-teman coba deh lihat video Tel Aviv. Itu gede banget, bagus banget. Kayak Dubai. Teman-teman tahu uangnya dari mana? Dari pajak-pajak, ya, dari industri-industri yang ada di mana-mana, gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang apa namanya ibaratnya ada di Israel, ya, yang punya anak perusahaan di Israel gitu. Terus punya anaknya perusahaan di negara-negara mana gitu kan. Nah, itu jadi ya kita bisa ngebayangin lah ya kalau gerakan BDS itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan ada orang yang bilang nggak berpengaruh, pertama ya udah kita terima aja gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman harus harus meyakini sih gitu. Kita bikin jadi gini, kalau kata Ustaz Gaza, kita bikin sibuk Zionis gitu. Dengan apa? Dengan gerakan boykot. Ya, mereka sibuk, bikin mereka banyak harus ngendalin A B C D gitu. Makanya kan sekarang McD apa namanya diskonnya besar-besaran. Terus McD bikin apalah segala macam gitu, acara-acara sama anak-anak kayak gitu-gitu ya. Mereka tuh terus berpikir gimana caranya biar mereka tuh diterima lagi sama masyarakat Indonesia kayak gitu-gitu. Hal yang kayak gitu, teman-teman. Jadi ya jangan berhenti boykot, ya jangan berhenti bikin mereka sibuk dan kelampungan gitu. Kalau alam bisa ya diberikan lagi ke Kak Rukoya. Oke, gimana Kak Asyaska? Sudah menjawab? Mana nih Kak Asyaska?
Ya, kalau mau ada yang diskusikan boleh banget. Oh, ini ada pertanyaan Kak masuk dari kolom chat. Saya bacakan ya. Mm-mm. Jadi pertanyaannya adalah gerakan Zionis gerakan Zionis apa betul berawal dari Yahudi adalah bangsa terintimidasi di Eropa yang membuat mereka jadi yang sekarang. Oh, nada saya salah. Apakah gerakan Zionis ini betul berawal dari Yahudi yang dari bangsa tertindas dan terintimidasi di Eropa yang membuat akhirnya mereka jadi yang sekarang itu, Kak? Bagaimana? Monggo dijawab. Iya, Bismillah ya, semoga nggak menyesatkan jawaban aku. Sebenarnya kalau misalkan Zionis itu kan gerakan yang pertama kali diinisiasi oleh Theodor Herzl ya. Ya, dia Bapak Zionis dunia gitu yang dia bikin proposal negara Yahudi gitu ya, negara Zionis lah gitu ya di dunia yang dia kemana-mana gitu kan mencari donor ibaratnya gitu ya buat mensupport atau meng-ACC gitu ya ininya apa namanya proposalnya itu gitu. Nah, kemudian itu tuh kita bisa lihat ya, kalau misalkan dilihat dari apakah karena mereka Yahudi itu yang tertindas dan lain sebagainya, bisa dibilang iya juga gitu karena mereka nggak punya negara. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak diterima, bahkan di Mesir nggak diterima, ya bahkan mereka di Eropa, ya oleh Yahudi Amerika Eropa pun juga nggak diterima. So, akhirnya Theodor Herzl ini bikin proposal gimana caranya biar mereka itu apa namanya punya negara sendiri gitu. Nah, ini panjang juga nanti kan ada Holocaust. Nah, aku pernah pernah lihat juga yang sebenarnya Nazi itu bermain juga gitu sama orang-orang Yahudi untuk jadi dalang akan tertindasnya terbantainya orang-orang Yahudi saat itu gitu. Nah, kemudian ini akhirnya bukan diakuisisi sih namanya apa ya, dimanfaatkan momen ini oleh Zionis Israel. Kan lagi-lagi ya, kita kan tahu ya, Yahudi itu kan nggak semuanya itu juga pro dan setuju dengan negara Israel itu sendiri gitu. Nah, makanya ada kayak semacam pertemuan petinggi-petinggi Zionis dunia gitu ya. Mereka ingin menguasai dunia gitu dengan perekonomian ya, dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Teman-teman tahu ini nggak Federal Reserve ya, Bank Dunia lah ibaratnya gitu. Nah, Bank Dunia ini tuh sebenarnya itu juga dikuasai Zionis oleh Zionis. Jadi ibaratnya gitu teman-teman. Zionis itu tuh perwajahannya banyak ya. Ini kalau teman-teman belajar konspirasi ibaratnya gitu ya. Ada Illuminati ya, bahkan VOC yang dulu ke Indonesia itu pun juga perwajahan dari Zionis Israel. Itu Zionisnya sendiri ya. Jadi mereka tuh ya pengen menguasai dunia dengan cara apapun. Makanya setelah Perang Dunia Satu itu kan Inggris benar-benar kayak ngebuka peta ya, ngebuka peta terus apa namanya eh, wilayah-wilayah itu dipotong kayak potong kue ya, dipotong nih Timur Tengah ada Palestina gitu ya, ini nanti buat Inggris gitu. Nah, Indonesia pun juga termasuk. Indonesia ini ntar dia sama Belanda gitu. Jadi itu teman-teman apa ya, kalau kita bisa lihat ya lebih 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 atas lagi helikopter helikopter view-nya itu sebenarnya adalah ditunggangi oleh gerakan Zionis ini gitu. Ya sorry, Zionis itu menunggangi Yahudi itu untuk menguasai dunia. Hari ini mereka mungkin merasa menang ya atas penjajahan mereka terhadap Palestina gitu yang sekarang mau meluaskan ke Libanon. Nanti lama-lama
ke Jordan, nanti bisa jadi ke Arab gitu ya, ntar Timur Tengah. Jadi mereka tuh ya kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan pun kalau misalkan Yahudi ini tertindas gitu kan, ya emang sejak zamannya Nabi Musa pun juga mereka yang tertindas, tapi mereka tuh kayak bikin makar gitu ya ibaratnya. Nah, dan bukan proses sih, eh apa ya, yang terjadi oleh orang Yahudi itu kemudian yang dijadikan alasan orang-orang Zionis Israel ini untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Makanya tadi aku bilang kan, isu Palestina itu dibikin rumit ya, entah itu dibenarkan dengan agama, segala macam lah gitu. Tapi pada intinya ya balik lagi ke Ridwan, buk, simpelnya adalah mereka itu bukan karena Yahudi yang tertindas, tapi mereka yang mau menguasai dunia. Makanya kan yang main kan Amerika, yang main kan Inggris gitu. Kayak gitu. Kurang lebih jawabannya. Semoga teman-teman ada yang mau nambahin silahkan. Oke, terima kasih Kak Sarah. Gimana Mas Ridwan? Apakah oke? Terima kasih Kak Sarah. Ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya lagi? Oke, kita tunggu ya. Saya mau nanya juga Kak, eh, Boleh. untuk boykot itu, Mm-mm. kalau dari Kakak sendiri, informasi terbaru itu bisa didapat di mana ya Kak? Oh, Soalnya saya sendiri itu setiap misal udah saya dan keluarga kan memang saling ngasih update. Oh ini boykot, ini boykot. Jadi Kak, kalau mau beli kebutuhan itu kan saling memberitahu. Tapi mm-mm. sampai sekarang saya tuh belum tahu apa yang terupdate untuk boykot itu tuh. Kalau Kakak sendiri itu dari mana biasanya? Ya, sip, sip. Ini pertanyaan yang cukup penting juga ya teman-teman, karena mungkin teman-teman ada yang pernah melihat perbedaan list boykot gitu ya di media sosial, kayak bikin pusing, ya nggak sih? Dari A, B, C segala macam gini. Jadi teman-teman, boykot itu ada ring-ringnya ya. Ring-ring itu kayak ring yang permulaan, ibaratnya gitu ya. Terus kedua ring yang cukup em, tinggi, ibaratnya gitu ya. Sampai yang benar-benar strict banget sama produk-produk yang bahkan terafiliasi sedikit pun itu nggak mau dibeli gitu. Nah, jadi ini disclaimer dulu ya. Pokoknya ini dikembalikan lagi ke teman-teman mau pada level yang mana. Jadi kita bersyukur ya ada BDS Indonesia. BDS Indonesia itu masuk tahun 2021, baru banget BDS Indonesia. Ketuanya Kak Syauki, orang Bogor juga, tetanggaan aku. Nah, jadi BDS itu kan ada di berbagai negara. Nah, setiap produk-produk negara kan beda-beda. Ada produk yang laku atau brand produk yang di Australia misalkan, tapi nggak di Indonesia. Tapi itu akhirnya masuk ke listnya BDS Australia gitu. Nah, kemudian BDS Indonesia itu mencoba mencari gitu kan, ibaratnya produk-produk apa aja sih yang banyak digunakan oleh orang Indonesia tapi belum masuk tapi masuk terafiliasi. Nah, makanya teman-teman bisa ngelihat ya list-list BDS yang dikeluarkan list boykot yang dikeluarkan oleh BDS Indonesia itu ada di Instagram BDS Indonesia gitu. Aku kemarin ketemu sama Kak Syauki ya, ketua BDS Indonesianya, beliau tuh bilang gitu, ada ada produk yang awalnya nggak masuk ke BDS, tapi karena desakan masyarakat ya yang menemukan fakta-fakta akhirnya dimasukin. Jadi akan terus diupdate sebenarnya. Karena kan itu proses ya, kita kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba perusahaannya misalkan ada saham besar gitu yang dibeli oleh Amerika atau oleh Israel gitu. Kita nggak pernah tahu. Oh, jadi emang masih akan terus berkembang. Nah, terus ada lagi nih level boykot.
teman-teman tahu ya hashtag #ByCut. Nah, kalau misalkan teman-teman follow Instagramnya Habib Ares Mahdi, Teh Rika Ekawati, Mbak Sahaja Putri, nah itu beliau tuh gencer banget gitu ya bikin list rekomendasi barang-barang yang nggak diboykot gitu, yang ya, bebas afiliasi. Itu lebih strict dibanding ini, menurutku ya, lebih strict dibanding BDS gitu. Karena mereka tuh, aku tahu ya prosesnya mereka tuh nyari sampai misalkan ada satu produk nih, misalkan Pocari Sweat gitu ya. Kan Pocari Sweat kan nggak masuk lah ke list BDS gitu. Dicari nih, apa perusahaannya dari mana sih gitu. Misalkan aku lupa ya perusahaannya apa ya dia tuh. Terus nanti dicari perusahaan si Pocari Sweat itu terafiliasi nggak sih ke BlackRock, ke Vanguard, sama ke apa ya, aku lupa, pokoknya ada tiga perusahaan besar yang itu jadi patokan kita. Kalau udah terafiliasi sama Vanguard, BlackRock, sama itu satu lagi ya, aku coba share lagi, aku cari lagi, itu cut, kita nggak akan beli karena Vanguard, BlackRock itu perusahaan besar ya di Amerika yang itu benar-benar support penuh ke Israel gitu. Jadi itu yang namanya terafiliasi. Kayak walaupun saham tuh 0,1 gitu ya atau 0,05 gitu. Kalau misalkan itu produk yang sering dibeli, sering dikonsumsi sama masyarakat Indonesia, itu tetap akan diboykot gitu. Akan diboykot sama ring yang mungkin ini ring yang ketiga sih, yang paling dalam menurutku ya, yang paling jauh gitu boykotnya gitu. Jadi itu kembali ke teman-teman. Kayak misalkan Indofood, Mayora gitu. Itu kan produk-produk yang gampang banget ditemukan, ya kan? Terus banyak di mana-mana dan laku hampir tiap hari tuh kita kayak daily consumption-nya itu adalah Mayora, Indofood gitu-gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat emang mereka tuh ada sahamnya gitu, misalkan ke Vanguard sama BlackRock, yang which is itu mereka yang juga terafiliasi ke Israel gitu. Tapi kalau ya itu tadi kecil konsentrasi, wah konsentrasi kan kayak dunia presentasinya. Nah itu kembali ke teman-teman, apakah teman-teman juga mau strict juga buat ngeboikot Indofood sama Mayora? Itu jauh lebih baik. Kalau belum bisa nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Yang biasanya beli Indominya 5 sepekan, coba belinya 3. Jadi apa ya, dengan kita niatkan buat ibadah karena keputusan kita ke Palestina gitu ya, pelan-pelan insya Allah itu jadi pahala kebaikan lah buat kita gitu. Nah itu paling Rukoya, maaf kalau agak panjang, tapi memang ini sering ditanyakan sama teman-temanku yang bingung akhirnya kayak di mana sih list boykot yang sesungguhnya dari mana gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman, kalau punya hujah, punya alasan gitu ya, nggak apa-apa lanjutin gitu. Oke, terima kasih Kak. Iya, saya tuh juga sempat dikasih tahu kakak saya tuh kayak ini Hmm, ikutin yang ini, terus ikutin yang iya ini. Terus saya kan? jadi bingung ini yang mana harus diikutin Ya, gitu. benar-benar. Ya, baik. Ini teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ditambahkan? Itu ada Fadil. Oh iya, silahkan Fadil. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Sarah atas sharing-sharingnya mengenai bedah buku. Eh, aku izin tanya nih Kak. Kemarin kemarin kan sempat ini ya Kak, sempat rame tuh yang Student Justice for Palestine Yap. dari kampus-kampus di luar negeri sampai di Indonesia ya. Nah, Benar. eh, lalu apakah gerakan SJP ini dapat sustain atau sekedar gerakan apa ya, gerakan FOMO saja gitu kan, kayak nggak enak udah rame masa di kampusku nggak ada gitu. Nah lalu Nah, bagaimana caranya agar gerakan ini tetap bisa terawat dan dapat terus berkelanjutan gitu Kak? iya, sip. Makasih banyak ya pertanyaannya, Fadil. Jadi iya, kita melihat SJP dari Columbia University, Oxford University, Harvard gitu ya. Mereka yang benar-benar kayak gila banget gitu ininya aksi-aksinya.
Padahal ibaratnya mereka itu bukan Muslim. Ya, walaupun emang sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, siapapun boleh bela Palestina. Mereka itu atas dasar humanity gitu. Nah, tadi pertanyaannya, apakah SJP ini bakal yang Indonesia itu akan long life gitu ya, akan continue gitu. Apakah nafasnya akan sepanjang itu gitu. Itu balik lagi sih sebenarnya ke alasan eh, mereka gitu kan. Nah, eh, kalau misalkan ini ya diskusi sama ketua SMART waktu itu ya, kalau misalkan atas dasar kemanusiaan itu bisa jadi selesai gitu ketika sudah gencatan senjata. Udah, karena kan emang yang mereka mau itu gitu. Ya, nanti muncul lagi. Itu kalau dasar kemanusiaan. Nah, tapi kita yang di Indonesia gitu ya, yang punya keterikatan secara ideologi kepada Palestina, apalagi kita sebagai umat Muslim terbanyak di Indonesia, seharusnya perjuangan mahasiswa di SJP itu jauh lebih panjang dibanding mereka-mereka yang alasannya kemanusiaan gitu. Karena kan mereka tuh kemanusiaannya karena mereka menyadari mereka hidup di negara yang pemerintahnya itu memberikan support terlihat jelas gitu ya ke Israel. Kita kan enggak ya, makanya sempat dibandingin kok Indonesia nggak semasif itu sih gitu ya gerakannya kayak di Palestina kayak orang-orang luar negeri gitu. Pertama mungkin dari segi apa ya psikologis kita nggak terlalu yang tertekan dengan kondisi seperti mereka ini yang tinggal di negara-negara yang mendukung Zionis gitu kan ibaratnya. Tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk nggak bergerak terus-terusan. Nah, alhamdulillah kalau yang aku lihat sih emang SDP di Indonesia itu lagi berjalan nih, lagi semangat-semangatnya. Fadil dari kampus mana kalau boleh tahu? Aku dari Undip, Pak. Oh, Alhamdulillah juga sempat ikut ini ya kegiatan dari Undip SJP juga. hmm. Masih jalan tapi SDP-nya. Belum sih, tapi kemarin ada dari UNES, Undang Ustadz Husain Gaza. Iya, iya, aku tahu infonya. Iya, jadi UNES alhamdulillah. SJP. Benar, jadi memang itu lagi ya, lagi-lagi sebenarnya itu dikembalikan ke kampusnya masing-masing gitu ya. Tapi emang harapannya ini jadi nafas yang panjang gitu ya di Indonesia. Alhamdulillah aku juga ikut ikut serta ya menggerakkan SJP di Indonesia gitu kan. Jadi awal mula SJP itu ada di Unpad ya, di Unpad terus akhirnya coba menghubungi ke Undip, ke IPB, ke UIN, kemana-mana gitu. Alhamdulillah akhirnya ada muncul nih SJP lagi, didorong buat bikin media sosial. Itu aku kebantuin Teh Maimunah juga untuk mengumpulkan teman-teman. Dan aku juga sekarang lagi maintenance SJP di Bogor, kayak UIK, Taskia, gitu ya, IPB. Ya, alhamdulillah ya, maksudnya eh, nggak usah, ini mungkin saran buat teman-teman ya, nggak usah aksi-aksi yang besar-besaran, tapi sekali jalan selesai gitu. Mendingan kecilan aja. Teman-teman tahu ini nggak aksi Kamisan, teman-teman HAM, aktivis HAM. Itu kan Kamisan tiap hari ya, tiap hari Kamis maksudnya. Nah, itu kan ibaratnya bukan aksi yang kemudian banyak masanya banyak gitu, masanya ya udah itu lagi tapi mereka konsisten. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang seharusnya itu kita pelajari dari mereka gitu. Mereka itu kan itu tahu ya kayak Munir yang sampai sekarang case-nya itu belum selesai gitu, banyak keluarga korban yang ketidakadilan hak asasi manusia di Indonesia gitu. Nah, kita juga bisa bikin yang ini lebih harusnya bisa lebih istiqomah lah dari mereka karena ini benar-benar hak asasi manusia kesalahan terbesar di dunia saat ini gitu. Karena menurutku sekarang tuh apa yang terjadi di Palestina adalah simbol kesalahan dunia. Jadi itu harusnya bisa lebih panjang lagi gitu. Nah, karena teman-teman mahasiswa ini sebagai pelajar, sebagai representatif pelajar gitu ya, minimal diskusi-diskusi policy itu nggak pernah putus. Itu aja dulu. Karena dengan seringnya diskusi, banyaknya informasi yang kita input ke dalam otak kita itu akan melahirkan action gitu, aksi-aksi. Nah, gitu. Jadi kita doain aja ya semoga SDP ini itu terus terus berjalan, terus bikin aksi-aksi gitu ya.
Jangan sampai kita kalah sama yang di luar negeri, yang mereka dasarnya kemanusiaan. Ya, kita mah punya dasar nasionalisme sama Palestina, punya akidah juga gitu ya, yang terikat sama Palestina gitu. Gitu ya, Fadil. Semoga bisa membantu. Oke, makasih banyak Kak Sarah. Sama-sama. Salam buat teman-teman SCP Undip. Iya. Sok, monggo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin Kak Sarah bisa closing statement nggak? Lalu kita nanti dokumentasi. Oke, ya closing statement ya. Aku kadang suka bingung nih kalau di soal closing statement. Jadi intinya teman-teman, lakukanlah gitu ya apa yang teman-teman bisa, bahkan eh, di luar batas apa yang kita pikirkan. Mungkin kayak ini mungkin gak ya gue bisa ngelakuin ini buat Palestina gitu. Lakuin aja gitu ya. Terus jaring banyak teman-teman terdekat. Makanya di buku On Palestine, kita balik ke buku On Palestine, kita banyak, kita akan menang. Kita emang berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu kecil, karena kita berpikirnya hanya kita sendiri aja. Bayangin kalau hal kecil itu dilakukan oleh banyak orang, dan kita yang menjadi penggeraknya. Nah, itu paling um, closing statement dari aku. Semoga membantu teman-teman untuk terus istiqomah memanjangkan nafas untuk perjuangan Palestina. Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sarah. Ini ya sangat apa namanya dalam maknanya. Memang mulai dari diri kita, kalau nggak kita siapa lagi gitu ya. Tuh. Oke, gimana sih ya? Oh, ada nyusul. Tiba-tiba Kak, muncul. maaf banget. Tadi HP aku nge-lag. Nggak apa, gimana, gimana, Sah? Iya. Nah, walaupun udah closing statement, tapi semoga ini nggak ini ya Kak, nggak Ya, ngerusak-ngerusak amat. Ya, aman-aman. sebenarnya yang paling menyedihkan adalah kayak di mana bangsa Arab gitu, di mana negara Timur gitu. Bahkan kalau kita ingat-ingat kembali gitu ya, Naksa itu kan sangat-sangat menyedihkan gitu ya Kak. Dan aku paham mungkin kenapa bangsa Timur, maksudnya negara-negara Arab mulai melemah gitu, karena ya politik dan lain-lain gitu. Karena aku juga melihat dari peristiwa yang Naksa. Nah, tapi aku tuh belum banyak menemukan jawaban yang meyakinkan aku, fakta dan tulisan gitu. Kenapa bangsa Arab sekarang kurang terlihat? Karena ini, ketika dia bilang bangsa, banyak nih kayak yang bilang bangsa Arab tuh udah gerak kok, ya tapi kan geraknya kan misalnya ngasih donasi sekian banyak gitu ya. Nah, tapi justru yang kita butuhkan adalah status apa ya, ibaratnya status apa sih kayak yang Mhm. dia di ranah internasional tuh bersuara gitu loh. Hmm. Ibaratnya memboyong semua Arab untuk bersuara kan juga itu kita udah menang banyak gitu loh. Tapi kayak sekarang rasa-rasanya mereka malu-malu kucing gitu. Nah, why gitu Kak? Itu masih banyak pertanyaan sih aku. Oke, ya. Oke. Sebentar, aku sambil buka beberapa catatanku ya. Ya, jadi gini ya. Bismillah. Aku juga dulu tuh sempet kayak kemana sih gitu nih negara-negara Arab gitu ya. Kok mereka tuh kayak nggak menggigit banget gitu ya. Apa membantu saudaranya sendiri gitu. Bahkan waktu beberapa bulan yang lalu, kayaknya akhir tahun deh ya, tahun 2023, malah justru Arab ngasih bantuannya kain kafan buat orang-orang Palestina gitu. Ada yang bilang, hah, gila aja lu ngasih kain kafan. Ya, seakan-akan kayak nge-support saudara yang buat meninggal, buat syahid gitu kan ibaratnya ya. Itu agak lucu emang ya. Em, jadi gini ya, kayaknya kamu perlu baca buku Dahsyatnya Lobby-Lobby Israel. Aku punya bukunya, tulisan siapa ya? Coba kamu searching nanti di Google, Dahsyatnya Lobby Israel. Aku sambil nyari bukunya, gak ada. Nanti entah di mana nyelip.
Itu bentar dia nggak hilang kan aslinya ada. Takutnya ntar dia malah nge-lag lagi HP. Nah, itu di situ bener-bener kayak ngeliatin ya bahwa ini contoh contoh kecil ya. Mesir ya, Mesir yang bertetanggaan langsung dengan Palestina ya, punya Rafah sebagai perbatasannya gitu. Itu bahkan pemerintahnya pun juga enggak apa ya, ibaratnya kok nggak nurunin militernya gitu ya buat ngebantu saudara di Palestina gitu. Nah, kalau lihat datanya gitu ya, iya bener yang warna biru putih. Nah, siapa tuh penulisnya aku lupa. Nah, sebelum di searching ya. Aku belum tahu juga sih bacanya tebel banget. Mesir itu adalah negara kedua yang dapat bantuan dana dari Amerika setelah Israel. Setelah Israel. Jadi Israel dapat bantuan terbanyak, yang kedua Mesir. You can imagine kan kayak gimana gitu ya. Nah, terus ya, kalau kamu baca juga nih, kan kamu butuh data-data ya. Aku cuman bisa merekomendasikan buku yang bisa kamu baca. Ada catatan perjalanan Buya Hamka ke Mesir, itu beliau nulis kalau sampai saat ini, em, militernya Amerika itu masih menjaga di perbatasan Mesir dan Palestina. Jadi bisa bayangin kan gimana tunduknya lah ibaratnya gitu ya, Mesir ini ke Amerika. Makanya tadi aku bilang di awal gitu kan, kalau Amerika Amerika itu bisa ngemajuin Israel untuk melemahkan negara-negara yang mau membantah Amerika gitu. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Israel itu adalah kepentingan Amerika, nggak jauh-jauh dari itu. Mereka tuh pengen menguasai dunia gitu. Mereka nggak mereka tuh nge-plotting Israel di Timur Tengah gitu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya ini panjang banget ya. Aku udah nulis sih. Jadi aku tuh tipe orang yang perlu ditulis. Kalau aku ngejawab pertanyaan kayak gini, kayak gimana. Nah, aku nulis jawaban kalau misalkan ada yang nanya, yang kamu tanyain. Tapi panjang ternyata. Intinya, dulu itu di tahun, bentar ya, di tahun, oh ini nih, pernah ada perang antara Arab Arab dan Israel dan Arab dan Amerika, sorry. Ya. Itu tahun berapa nih? 15 Mei 1948. Jadi sehari setelah deklarasi setelah deklarasi negara Israel, sehari setelah Nakba ya, itu ada perang antara koalisi Arab dengan Israel. Ada Mesir, ada Yordania, ya, ada Arab, Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman. Itu menyerang Israel, mengepung Israel selama beberapa minggu gitu. Sampai pada akhirnya PBB itu menyatakan gencatan senjata. Ya, tapi perang ini justru dimenangkan oleh Israel. Kenapa coba? Karena ternyata negara-negara Arab tadinya kayak Yordania, terus Mesir gitu ya, Suriah, Irak, Lebanon, itu ternyata mereka punya tujuan masing-masing untuk memperluas wilayahnya. Makanya setelah perang antara Arab dan Israel ini, ya, Yordania menguasai tepi barat, terus Gaza diambil alih lagi sama Mesir. Jadi emang iya negara Arab itu punya minyaknya banyak gitu ya, ibaratnya militernya juga enggak yang cemen-cemen amat gitu ibaratnya, kalau bersatu apalagi gitu kan. Tapi tadi mereka tuh enggak nunjukin taringnya gitu, enggak nunjukin jahatnya gitu ya. Nah, terus kalau kalau aku tuh pernah, bahkan Ustadz Gaza pernah bilang, mereka itu dulu bahkan ada perang 6 hari ya, perang 6 hari di tahun 67 itu juga antara Israel dengan negara-negara Arab kayak
Sinai, Yordania, sama Suriah gitu kan. Mereka itu hanya formalitas katanya gitu. Terus Gaza formalitas biar ngira udah kok Arab udah berusaha kok buat bantuin Palestina tapi kita kalah aja gitu. Nah, jadi ibaratnya ya dari Arab sendiri sebenarnya yang belum nunjukin taringnya gitu. Tapi nih ya, aku kemarin tuh dapat kabar juga nih ya, kayak Qatar gitu ya. Kita kan kayak mana nih Qatar negara kaya gini gini gini. Tapi kita nggak tahu loh sebenarnya Qatar itu negara yang paling baik sama Palestina. Ya, nih kita hari itu ya ngelihat video-video bagus ya dari mujahid-mujahid Palestina ya dari Hamas gitu kan kayak mereka bikin senjata gitu ya. Terus tau nggak yang logo segitiga kebalik merah itu kan ada tank terus apa hancur hancur hancur. Nah, jadi itu tuh dibantuin editingnya sama orang-orang Qatar. Nah, gitu. Jadi video-video mereka tuh dia diambil gitu kan ada tim khusus medianya nanti dikirim kalau kita bayangin dikirimnya pakai apa ya gitu kita nggak pernah tahu karena ternyata ada strategi rahasia yang mereka tuh punya gitu jadi nanti langsung ketika mujahid-mujahid Palestina udah punya videonya dikirim tuh ke Qatar nanti dibikin video diedit videonya biar lebih keren disebar lah gitu itu satu kebaikan Qatar dan ternyata kita nggak pernah tahu ada jalan ya kan katanya banyak jalan menuju Roma gitu ya nah banyak jalan juga buat ngasih bantuan ke Palestina itu dirahasiain biar apa biar nggak terdeteksi sama Israel dan itu dari beberapa negara-negara Arab, Yordania yang ya dikit-dikit ngebantu, Qatar juga ngebantu gitu ya, bahkan Turki juga ngebantu yang bukan negara Arab gitu. Jadi sebenarnya ada kok ada gitu. Tapi memang kita nggak ngeliat. Kayak Qatar itu negara yang paling baik karena Qatar itu cuma Qatar yang bisa memberikan perlindungan untuk pejabat-pejabat Palestina gitu ya. Makanya kan kayak banyak ya diplomat-diplomat Palestina, diplomat Hamas terutama gitu ya, yang kemudian dikasih tempat yang nyaman di Qatar gitu. Qatar tuh yang paling baik. Ya. Tapi kita nggak pernah dengar kabar-kabarnya karena emang sengaja, gitu. Sengaja nggak dikasih tahu ke dunia gitu. Tapi kita harus tahu gitu ya, cari dari mana nih informasi dari Bang Amar, Ustadz Hasan Gaza, ikutin aja terus beliau pasti ada hal-hal yang kayak gitu yang kadang behind the scene-nya kita nggak diliatin aja gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan balik lagi ya tentang Arab, ya emang dari dulu tidak memperlihatkan taringnya entah karena punya tujuan yang lain atau mereka juga takut ya takut kena gini ada Mesir misalkan Mesir apa namanya benar-benar mengirimkan bantuan militer ya ke Palestina gitu. Nah, ada kekhawatiran dari Mesir, takutnya nanti malah masyarakat Mesirnya yang kena gitu. Kayak sekarang nih Lebanon ya, kan udah mulai nih Hizbullah itu ngebantuin Hamas ya, ngebantuin pejuang-pejuang di Palestina. Akhirnya kan kena juga yang pager kemarin yang alat komunikasi akhirnya meledak gitu kan. Terus malah sekarang makin memanas gitu. Itu karena Hizbut tuh udah mulai memperlihatkan bahwa mereka tuh mau menyerang Israel, menyerang Zionis Israel gitu. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang ditakutkan oleh negara-negara Arab lainnya gitu, kurang lebih. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Nanti coba dibaca-baca lagi bukunya itu ya yang tadi ya yang lebih Israel. PR sih bacanya, cuman kayaknya kalau udah selesai kayaknya satisfied sih. Bagaimana si Aska? Udah. Aku excited banget. Ternyata Mesir. Ya, Mesir disokong Iya, Amerika. gitu. iya. Tapi aku tahu sih, Kak. Jangan-jangan Mesir kenapa mau disokong Amerika? Karena kan dia mau bangkrut kan. Iya, emang benar. Astaga. Itu cerita itu ada di ini, ada di buku catatan perjalanannya Buya Hamka. Jadi kan kalau perjalanan kayak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat ya. Tapi emang iya, jadi Mesir itu ini sengaja jadi miskin dulu tuh.
Terus akhirnya datanglah superhero yang terlambat ini, yang pura-pura superhero. Jadi mereka tuh gini loh, mereka tuh mereka bikin masalah, terus mereka tiba-tiba datang seolah jadi superhero menjadi solusi gitu. Selalu kayak gitu mereka tuh. Makanya nanti kalau udah kita ngerasa oh baik banget ya kamu, kita bergantung sama kalian, lala udah mereka merasa super power gitu. Nah itu, dan ini teman-teman, Amerika itu menyimpan militer di berbagai negara, sehingga kalau ada negara itu punya masalah, mereka selalu ikut campur, pasti. Makanya mereka gampang banget buat masuk ke negara-negara. Itu karena ya itu banyak militer-militer mereka tuh ada di setiap perbatasan negara-negara gitu. Itu kurang lebih. Bagaimana, Aska? Udah aman. Aman. Seru ya bahas kayak beginian ya. Iya, nggak akan ada habisnya sih, Kak. Benar. Seru. Serunya jadinya kayak makin memacu kita untuk terus mau belajar nggak sih jadinya. Oke, boleh dikembalikan ke MC. Oke, tadi closing statement-nya kan udah, Udah. berarti berarti ini kita langsung ke dokumentasi. Ini teman-teman yang mau ikut foto bisa on cam atau mau cari posisi dulu yang terang biar glowing. Asik. Tapi ini keren ya, maksudnya teman-teman nggak banyakan yang datang tapi hidup ya diskusinya ya, luar biasa ya. Iya. Ini teman-teman yang Ah, emang suka baca ya. ya itu tadi yang up to date siapa? Jihan semua disebutkan. Iya, Masya Allah banget kalian. Mhm. Ya, oke. Ada lagi yang mau ikut foto? Lagi jemur. Oke. Oke, good luck ya Jihan. Gas. Assalamualaikum Bapak. Udah. Ini ada lagi. Kalau enggak, monggo operator foto. Oke, baik. Pemilih ya. 1, 2, 3, dan 3 ya. 1, 2, 3. Lagi nggak? Mau 3 ya sih, udah. Udah. Lagi dah lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih operator. Terima kasih Kak Sarah sudah menemani Makasih sampai larut malam. banyak. Siap. Senang Ini